Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Daung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu. Ada seorang wanita itu yang dia berselingkuh Pak Ustadz, berselingkuh berkali-kali, 12 kali. Ini saya juga ditanya nih, ada media TV yang DM saya dan bertanya itu, gimana itu seorang wanita yang sudah berselingkuh 12 kali, pasangannya tahu, tapi masih diterima. Nah itu, gimana itu ya Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan ini memang dan ini memang kalau memang itu viral, saya belum pernah dengar, tapi kalau memang itu viral dan ditanyain sama teman-teman TV, saya akan mencoba memberikan gambaran seperti ini. Sebenarnya kalau perselingkuhan itu kan ya jangan, itu bukan berselingkuh karena belum tentu itu kan, itu sudah suami istri belum? Dari sebelum sampai sesudah. Jadi begini, sebenarnya tadi awal saya berpikir, oh ini belum menikah. Iya. Nah, kalau belum menikah saya itu mau bercerita begini, perselingkuhan atau ketidaksetiaan di dalam mau menuju mahligai rumah tangga, nah itu istilahnya begitu ya, itu sebenarnya bisa bermasalah bagi keluarga itu sendiri, khususnya bagi laki-lakinya. Nah persoalannya, ini belum menikah ya, saya menjawab yang belum menikah dulu ya. Persoalannya bagi laki-laki tersebut, kenapa dia masih mau menerima wanita, ini banyak sekali hal yang tidak menjadi pertimbangan. Tidak menjadi pertimbangan. Maksudnya gimana itu? Lah kalau mamanya ini diterima itu kan berarti orang laki-laki ini tidak mempertimbangkan Masalah itu. Tidak mempermasalahkan, tidak mempertimbangkan persoalan di kemudian harinya gitu. Ya, nah seperti itu maksud saya tadi waktu kamu itu bertanya begitu. Iya. Tapi waktu saya tanya ini sudah menikah, sebelum menikah, sebelum dan sudah. Jadi begini, kalau ini sebelum menikah seperti itu, sebenarnya si laki-laki itu sebenarnya sudah di warning sama Allah Ta'ala, dikasih tahu bahwa dengan yang nanti akan dinikahin wanita seperti itu kurang baik. Nah, harusnya paham si laki-laki itu. Tapi bisa aja yang menjadi pertimbangan ringan bagi laki-laki tersebut bisa aja banyak, tapi satu di antara banyak ya, satu nafsunya terhadap wanita itu kuat. Sehingga mengabaikan masalah itu ya. Sudah mengabaikan masalah yang lain-lainnya lah ya. Nafsunya aja, dia pengen aja sama dia. Nafsunya seperti itu. Jadi itu karena nafsu dia. Yang kedua adalah cantiknya. Jadi karena cantiknya itu ya dia pengen. Yang ketiga adalah hartanya. Jadi si wanita ini berharta lebih sehingga dia itu nanti bisa numpang. Satu faktor dari banyak faktor ya. Dan banyak lagi faktor yang menjadi pertimbangan yang sebenarnya tidak menjadi pertimbangan kalau menurut saya. Kalau memang itu sudah selingkuh, ya sudah selesai aja. Karena itu menurut saya itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala untuk kita menjauh. Seperti itu petunjuk. Nah, makanya di sini kejawab. Saya tadi sebenarnya mau begitu. Karena apa? Kalau dia menerima lagi, selingkuh itu akan terulang lagi. Betul. Selingkuh itu akan terulang lagi karena menurut si wanita tersebut selingkuh itu enak, nyaman. Persoalannya selingkuh itu dia kerja apa dia selingkuhnya itu kesenangan, ini beda-beda. Tapi kalau dilihat dari berceritanya itu sambil happy gitu Pak. Udah lihat? Udah lihat berarti? Kan dikirimin dari teman-teman di videonya. Ada videonya. Jadi kalau dia menceritakan dengan happy, nah ini sebenarnya sakit. Yang sakit siapa Pak? Yang selingkuh itu. Yang perempuan. Ya. Kalau dia menceritakan dengan happy, seneng, itu sakit namanya. Itu sakit. Maksudnya sakit kejiwaan, Ustaz. Ya, menurut orang normal, kalau dia ingin yang namanya hubungan keluarganya itu baik dan dia belajar taat, itu sakit namanya.
Apa yang dia cari, Ustaz, dengan bercerita seperti itu, Nah, Ustaz? ini yang mau saya berikan. Apa ulangi tadi sih? Apa tadi? Apa yang dia cari sehingga happy menceritakan seperti itu? Inilah sebenarnya saya juga belum tanya sama dia. Kalau dia happy itu satu bisa aja. Saya nggak lihat ya videonya atau apa, nggak lihat. Dia seneng aja masuk media. Jadi dia seneng. Kan banyak nih. Jadi artis-artis yang omongannya kotor, omongannya ini masuk media dan medianya dia sendiri kan banyak yang disukain ya seperti itu. Nah itu yang menyukain itu ya orang-orang yang menurut saya ya sakit. Kenapa orang itu suka dengan orang-orang yang omongannya kotor, omongannya selalu ini dan sebagainya. Walaupun dia cantik, ya jangan sukain yang seperti itu. Karena kalau itu disukain, itu sakit. Dia tidak ingin adanya perubahan pada dirinya. Boleh nggak menyukai artis itu? Boleh, silakan. Tapi kita kan berbicara dari sisi syariat Islam. Kan beda ya. Jadi bukan di umum terus ngomong, enggak. Ini pembicaraan kita tentang masalah Islam, masalah akhlak. Nah, kalau orang-orang seperti itu dia jadikan patokan hidupnya, ya selesai. Sama, dia itu ada orang artis atau artis YouTube atau artis apapun, dia suka pamer hartanya. Nah kalau ada orang yang suka dengan orang yang suka pamer hartanya, ya sakit sebenarnya. Sakit dari sisi kejiwaan seperti itu, bagaimana? Ya karena dia nanti yang dia cari di dunia adalah harta. Ya, jadi seorang wanita yang seperti itu bagi orang-orang Muslim jauhi, apapun bentuknya. Kalau memang seorang Muslim YouTube-nya itu tidak ada penggemarnya, enggak apa-apa. Kalau memang mau dakwah, dakwahlah, enggak apa-apa. Intinya kan sudah dakwah. Kalau dia minta maaf gitu, apakah permintaan maaf itu juga tidak bisa untuk menerima gitu, Pak? Ya sebenarnya permintaan maaf yang dari yang mana nih yang minta maaf? Yang cewek wanita nih? Ya. Minta maaf ke? Yang laki-laki gitu. Boleh, minta maaf itu boleh. Tetapi itu kan lisan. Lisan itu masih perlu dibutuhkan ketulusan, pembuktian, ketulusan sehari-hari dan sampai kapan? Sampai nanti dia meninggal. Seperti itu. Jadi sama seperti aku ikhlas, nggak taunya baru bilang ikhlas, belum ada 5 menit sudah ngomong. Ya sebenarnya saya itu jengkel sama dia, lu katanya ikhlas tadi. Karena kan baru lisannya. Sama seperti aku iman kepada Allah Ta'ala, kan gitu ya. Iman kepada Allah Ta'ala itu kan berat sebenarnya. Betul. Jadi nggak taunya dia terus kalau nggak dikasih sesuatu jengkel, marah. Dia meyakini bahwa orang yang dia inginkan memberikan sesuatu itu akhirnya seperti Tuhan. Jadi dia jengkel, marah. Padahal dia manusia biasa. Makanya banyak teman-teman dakwah itu bercerita jangan bersandar pada manusia. Emang sudah betul. Tapi yang berbicara jangan bersandar pada manusia itu ya belum tentu dia sendiri ya paham bahwa yang namanya bersandar pada Allah Ta'ala itu sulit dan banyak ragamnya, banyak sekali ragamnya. Nah, termasuk si maaf yang laki-laki menerima ini juga dia bersandar kepada wanita ini berarti. Ya, iya. Dan banyak ya dia menerima wanita itu dasarnya apa? Termasuk dasarnya adalah kasihan. Padahal kan enggak juga ya. Kasihan mamanya. Tapi kalau memang kalau enggak ya sekufu itu ya sama-sama. Yang laki sama-sama. Yang laki itu yang perempuan seperti itu lakinya agamanya kurang sekali atau lakinya itu memang secara psikologis itu ya seperti tadi. Dia juga suka dengan wanita itu karena apa? Ya karena apa yang dilakukan selingkuh dari wanita itu apa? Hubungannya mamanya. Kan ada orang yang suka dengan hubungan suami istrinya itu. Padahal dia belum nikah. Lah ya itu yang dia cari. Sakit benar kalau itu ya. Ya itu kan nafsu akhirnya. Ustaz, saya punya temen nih seorang pendakwah, Ustaz. Ganteng. Pokoknya istilahnya public figure lah. Disenengin oleh banyak jamaah wanita. Banyak jamaah wanita, benar. Suatu ketika saya kaget tiba-tiba dia berhubungan dengan seorang artis wanita yang dikenal sering ganti-ganti pacar, gitu kan. Sampai banyak teman tuh ngomong, nggak salah kamu sama dia. Saya mau meluruskan cewek itu agar jangan ganti-ganti pacar gitu. Agar bener. Akhirnya nikah. Tapi nggak lama, beberapa bulan pisah. Berarti nggak lurus itu.
beberapa bulan pisah dengan masalah Ceweknya sama gitu. Nah, boleh nggak ya seorang pendakwah berdasar tadi atau niat untuk itu seperti itu? Siapa tahu gitu ya. Padahal udah ada rambu-rambu gitu loh. Pendakwah itu juga manusia. Jadi makanya tadi saya bilang ikhlas itu hanya di mulut. Pada saat dia itu bilang saya akan meluruskan dia, itu kan mulutnya. Apa itu bentuk kesombongan juga, Ustaz? Betul, insya Allah. Insya Allah itu betul. Karena apa? Karena tahu orang lain tahu, dengar, itu sombong namanya. Bahwa yang bisa meluruskan cewek itu hanya satu, Allah aja. Manusia nggak bisa. Hanya menyampaikan. Makanya di sini dia akan terkena dengan omongannya sendiri, dan itu menjadi pelajaran sebenarnya, Ji. Bahwa walaupun dia seorang pendakwah, disukai ibu-ibu, mbak-mbak dan sebagainya, dia bilang saya mau meluruskan dia, emang nggak bisa. Memang begitu, yang bisa meluruskan Allah sebenarnya. Jadi kalau dia, nah itu kebulet nafsu namanya, pengen aja kan gitu. Nanti kalau nggak cocok ya pisah kan gitu aja, kan gitu. Jadi dia tidak merencanakan ke depannya. Kalau umpamanya si ustadz atau pendakwah tersebut itu punya anak, dia mikir nggak anaknya itu punya genetik nanti sama seperti ibunya. Kalau umpamanya dia punya anak perempuan dan nggak taunya sama lebih gila daripada ibunya tersebut, gimana cara mikir dia? Hancur nggak imannya dia? Dakwah tersebut hanya ngurusin anak perempuan yang nggak jarang pulang, mainnya dengan laki-laki, dugem dan sebagainya. Gimana tuh? Itu dari kesombongannya. Kalau memang itu dari kesombongannya yang dia harus meluruskan. Nggak bisa. Seolah-olah kebaikan itu dari dia ya? Iya, seolah-olah kebaikan itu dari dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya aja dulu pernah punya teman dosen, lakinya dosen, perempuannya dosen. Istrinya nih bukan perempuan ya, istrinya dosen. Dosen di Jogja yang sangat terkenal. Ya, itu dia sudah punya anak, istrinya itu selingkuh sampai punya anak, selingkuh sampai punya anak, dan dia tahu. Yang lakinya tahu. Suaminya tahu. Nah, saya ya cerita kalau memang itu kamu mau teruskan monggo, tapi kalau enggak ya monggo, atau bagaimana bagi saya cerita di situ. Karena di sini ini sudah bahaya, salah satu bentuk pengkhianatan. Nah, karena memang satu sisi si laki-lakinya itu memang dia nggak punya taji, dia tidak punya keberanian. Satu, yang kedua adalah harta yang paling banyak di istrinya. Sehingga dia, kalau saya lihat dari mukanya itu, dia terpaksa menerima. Dan kalau terpaksa menerima kan ada ketidakikhlasan. Tetap dia kalau lihat si anaknya itu, ini bukan anak saya. Dan itu terus akan membayangi sebenarnya. Tapi kalau memang dia terima, ya monggo, itu kan ujian yang kamu cari sendiri sebenarnya. Kan mau menerima lagi itu kan mencari sendiri sebenarnya. Tapi kalau bisa saya terima dengan ikhlas, monggo. Itu kamu dapat pahala kalau ikhlas benar. Tapi kalau seumur hidupmu sampai matimu, kamu selalu dibayangi bahwa itu bukan anakmu, dan kamu dikhianati istrimu dan menjadikan kejengkelan kepada istrimu terus sampai kamu mati, selesai sudah. Saya memberikan gambaran tersebut. Dia diam, akhirnya ya dengan sangat terpaksa dia ikut. Wallahu a'lam. Jadi itu haknya. Jadi saya memberikan gambaran sebenarnya, saya nggak bilang bahwa itu dosa, semua orang tahu bahwa itu juga salah. Tapi kan nggak bisa bahwa kita tidak mampu untuk mengukur apa yang dia kerjakan. Sama seperti yang wanita sampai 12 kali itu berselingkuh, ya nanti punya suami selingkuh. Nah, wanita itu kalau dia itu sudah mulai dewasa, agak bijak, agak arif, si wanitanya itu kalau lihat anaknya cewek itu main-main laki-laki gimana? Marah nggak dia? Pertanyaan saya itu gitu. Kalau dia lihat anaknya perempuannya itu main-main laki-laki, kemudian ibunya marah, itu munafik. Jadi itu hal yang harus dia pahami. Makanya kalau mamanya diwawancara itu dia masih hai-hai, itu main-main sebenarnya. Insya Allah ya itu main-main. Jadi seorang yang tulus itu dia akan diam, kemudian munajat betul kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan. Jadi itu yang
dan dia memohon agar anak turunnya tidak seperti dia. Itu seperti itu. Kalau dia selingkuh untuk kesenangan, ya nggak akan bisa selesai. Bentuk ujian terhadap pasangan yang satu apa bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Jadi ya itu nggak bisa dikatakan ujian. Sama seperti kamu mau berjalan ke sana, jalannya dua nih, sana sama ke sana nih. Ya. Yang di jalan A itu saya ngomong ada rampok, walaupun kamu belum tahu ada rampok. Iya. Yang sana aman. Kamu mau milih mana? Kalau tujuannya ke sana, tetap ke sana. Jawab aja dulu, nggak usah ke sana. Ke A. Kan Ke tujuannya mana? ke A, Pak. Kan ada rampok, siap-siap aja kamu mati. Loh kok ya itu kan gitu, sudah dikasih tahu, sana ada rampok. Udah ada petunjuk. Sudah ada petunjuk. Iya. Kok kamu masih ngeyel? Oh silahkan aja. Mau, oh yang penting saya kesana. Oh ya monggo. Oh. Kalau tiba-tiba almarhum, ya sudah. Nah, kenapa dikasih tahu ngeyel ya sudah. Pilihannya. Jadi Berarti bukan ujian itu, Pak. itu bukan ujian, itu petunjuk sebenarnya. Jadi beda, petunjuk dengan ujian itu beda. Jadi Al-Quran itu petunjuk, bukan Al-Quran itu ujian. Iya, paham ya? Al-Quran itu petunjuk, harus kita ketahui dan harus kita kerjakan, itu perintah Allah Ta'ala. Ya. Menjadi petunjuk karena sudah real terjadi fakta. Iya, nah petunjuk itu seperti itu. Jadi kalau umpamanya dia tahu calonnya itu adalah atlet selingkuh, ya itu ya monggo, petunjuk. ya, itu petunjuk sebenarnya. Jadi dia harus gimana dia, kalau dia suka, kenapa kamu suka? Dia masalahnya anunya malah kan udah beda sudah. Nggak taunya dia sekufu, ya monggo. Kalau anaknya besok amburadul, ya monggo. Walaupun itu anak kan kecil-kecil belum tahu nih, ya udah pakai jilbab, dia udah mulai, ini anaknya mulai morat-marit, ya silakan, itu yang harus kamu selesaikan. Teruskan petunjukmu gitu. Teruskan petunjuk yang sebenarnya udah diberikan oleh Allah Ta'ala kan gitu ya. Makanya yang seperti itu si wanita kalau hobi seperti itu, hobi atlet master selingkuh namanya ya. Ini sebenarnya begini nih. Kalau dia senang dengan melakukan perselingkuhan, dia senang beneran. Kalau anaknya memang nanti ada yang seperti dia, jalanin. Itu ujian dari apa yang dia lakukan. Hadapi. Sama seperti orang tuanya ngasih tahu dia dulu, setengah mati ngasih, dia tetap ngeyel aja. Hadapi sekarang. Nah, bagi suaminya sama. Kalau suaminya tahu anaknya gitu terus pergi, terus gini, terus main perempuan lain, kan sama. Dia juga munafik dengan apa yang dia lakuin, yang dulunya katanya cinta sama dia. Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya yang menyebabkan wanita tersebut sampai 12 kali itu apakah hanya faktor harta dan kesenangan seperti itu ya Pak Ustadz? Walau alam ya, karena itu kan tadi juga saya bilang, saya belum pernah tanya. Benar. Kalau mau tanya agak rahasia, mamanya, kamu selingkuh kenapa? Saya nggak mau ngomong, tulis kan gitu kalau saya tulis. Jawabannya apa? Jawabannya samam gitu. Repot itu nanti. Karena dari teman-teman media itu juga bilang gitu. Sampai itu Pak Ustadz, karena sekarang wanita berselingkuh tuh lagi hit nih, Pak Tung lagi viral gitu. Waduh. Iya, karena karena bisa aja memang dia punya kelainan seksual ya, atau dia pingin tenar kan seperti itu ya. Dia pingin tenar atau dia pingin macem-macem lah, hal-hal seperti itu ya. Siapa tahu nanti dia berpikir berselingkuh, nggak tahu diselingkuhin kaya, nah dia dapat orang yang kaya kan gitu ya, seperti itu. Tetapi ya nggak tahu di mana dia akhirnya kembali pada laki-lakinya yang begitu ya, walau alam saya nggak tahu ya. Karena itulah yang harus kita pikirkan bagi wanita yang berselingkuh, hentikan, nggak ada gunanya yang seperti itu. Nanti kalau diberi musibah bentuknya ujian, bentuknya musibah yang anakmu perempuan seperti itu, resiko ya, hati itu tercapek-capek rasanya. Kalau memang pada saat itu sudah mulai mengenal agama dengan baik ya, pokoknya sangat sedih sekali. Jadi jangan seperti itu. Kenapa? Lawang saya itu nanganin pasien yang emosinya tinggi. Kalau saya tanyain siapa di antara
ayah sama ibunya, ibu itu yang emosinya tinggi, dia ngomong ayah saya. Dan saya dengan ayah saya nggak pernah akur. Itu bermasalah itu beneran. Nah itu aja yang emosi aja yang tinggi itu menurunkan emosinya kepada anaknya. Sudah menjadi hukum. Sudah menjadi hukum Allah istilahnya. Makanya yang namanya bin bagi laki-laki, binti bagi perempuan itu jelas. Dia anaknya siapa itu di titik itu. Nasabnya. Dari nasab. Jadi harus berhati-hati. Jadi kalau memang tujuan kita hidup di dunia itu akhirat atau surga, belajarlah yang baik. Guru-guru agama banyak yang baik. Ustadz-ustadz juga banyak yang baik. Belajarlah dengan ustadz-ustadz yang baik agar dituntun. Tobat, jangan lupa tobat. Jangan hanya belajar saja agama, tapi tobatnya nggak dikerjain. Belajar agama itu diingat-ingat, dimengerti, kemudian kerjakan. Tobat itu juga penting, karena itu juga diharapkan oleh kita itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Selain tobat apa? Bersyukur. Bersyukur itu juga sangat penting, karena dijelaskan dalam salah satu ayat. La in syakartum la azidanakum. Nah yang berikutnya wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita itu diberi nikmat, bersyukur pada Allah Ta'ala agar Allah menambah nikmat. Bersyukur itu dipikir kita itu hanya kalau dapat itu alhamdulillah. Padahal selesai kita itu mendapatkan alhamdulillah hanya 2 detik, 3 detik kita mengucap. Tapi uang yang kita dapatkan ini setiap saat itu kita pergunakan untuk hidup nih. Untuk makan bakso, untuk makan gado-gado, untuk makan tahu campur, untuk makan tahu tek, untuk makan soto Cak Nandar, untuk makan bubur ayam Cirebon. Kan gitu nih ya. Untuk makan apa? Sashimi, sushimi, mie goreng, mie godok, semua. Ya. Ini semuanya yang kita pakai di situ itu harus kita syukuri. Itu walaupun itu kita keluarkan tapi kan kita makan. Syukuri terus menerus, syukuri. Bisa mengeluarkan juga syukuri. Disyukuri. Karena apa? Itu kan kita pakai untuk tenaga kita, untuk badan kita. Kan begitu disyukuri. Apanya yang tidak disyukuri? Nah, orang muslim rata-rata syukur itu kalau dapat. Yang dia pakai untuk baik-baik itu nggak pernah disyukuri. Yakin kalau saya. Sangat jarang sekali. Malah dipakai untuk foya-foya. Bikin rumah, anaknya cuma 3, kasih kamar kecil-kecil cukup. Waduh, kayak lapangan bola. Gimana itu rasa syukurnya? Dan bangga gitu. Dan bangga lagi kan repot itu. Nggak bisa, rasa syukur itu tidak seperti itu. Rasa syukur itu betul-betul pendalaman, fahami. La in syakartum la azidanakum, itu jelas, harus jelas benar. Bukan dapatnya disyukuri, dipakai nggak disyukuri, salah. Yang dipakai inilah disyukuri, karena itu bisa. Kita beli baju syukuri karena bisa kita pakai. Kita beli makan disyukuri karena bisa ada tenaga dan sebagainya. Naik bis kota kita syukuri, kita pakai gaji kita untuk naik bis kota. Mobil pribadi syukuri, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah mobilku ini bisa aku pergunakan untuk dakwah di jalanmu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Puji Allah setiap kali naik mobil itu. Nah itu mensyukuri, memuji Allah setiap hari, setiap saatnya. Kan gitu, karena yang berikutnya yang ngeri. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, jadi memang apa yang dia pakai nggak mau syukuri, apa yang dia pakai nggak mau dia syukuri. Itu kufur namanya. Apa yang menyebabkan dia nggak mau bersyukur? Lah nggak tahu guru-gurunya gimana, saya juga nggak tahu. Kalau gurunya itu betul-betul mendidik seperti itu, insya Allah jamaahnya juga akan paham. Oh bersyukur itu begitu ya, kan gitu. Ya gurunya sendiri juga nggak tahu ya gimana ketemunya. Ya akhirnya ya nggak selesai-selesai. Tadi jamaahnya gantung semua. Syukur kalau dapat, kan gitu. Nah disinilah diceritakan. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jadi kalau kita kufur sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Jelas. Jadi kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita kerjakan dari hasil apa yang kita dapatkan, dititipkan oleh Allah, kita berikan ini, kita berikan ini, tidak pernah disyukuri juga, itu tetap kufur. Pada saat kita dapat, kita alhamdulillah, itu syukur sudah. Tapi nggak taunya banyak yang kita kufuri. Emang menang mana kalau diadu? Al-hasanati yudhibnas sayyi'ah. Di titik itu nggak akan ketemu. Pasti banyak dosanya, melambung nih dosanya. Walaupun itu dipakai untuk hal yang
benar gitu Pak Ustadz ya? Lah iya harus disyukuri. Kamu apa? Bener yang mana? Coba aku tanya. Iya, Coba aku tanya. Nih kamu punya gaji nih. Terus Iya. kamu pakai apa coba? Makan, 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 ya. ngidupi keluarga, baik. Iya. Dipakai, dimakan. Iya. Untuk tubuh enggak? Untuk tubuh. Kenapa kamu nggak syukuri titik-titik itu? Berarti bukan satu mewakili semua kegiatan, nggak bisa ya Pak Ustadz? Ya, kalau bisa kamu itu sholat itu sehari cuma satu atau setahun itu satu mewakili semua. Subuhnya satu untuk sekian ratus tahun. Benar. Zuhurnya satu ya untuk mewakili sampai matinya. Enggak seperti Kena, itu. ini kena. Ya kita itu tugas, kewajiban sholat itu tiap subuh kita bangun ya kerjain. Bukan tiap subuh kayak makan udah pernah saya, masa jawaban begitu? Iya, betul. Udah pernah subuhan kan gitu. Kan nggak bisa. Ya harus diketahui. Kamu makan sekali untuk berapa tahun atau makan lagi saya tanya. Berarti kufur itu malah dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari itulah banyak saudara-saudara kita itu remuk, redam, nggak pernah disyukuri. Itulah coba kita pikirkan beneran. Iya. Uang dari mana? Dari mana? Dari Allah. Iya. Kamu simpan. Kamu pergunakan uang itu. Betul. Dari mana uangnya? Dari Allah tadi kan. Kemudian kamu pergunakan untuk makan, untuk apa, untuk keluarga, untuk macam-macam. Iya, iya. Ah, itu kenapa kamu nggak syukuri mau bisa kamu gunain itu? Kalau kamu hanya bersyukur dapat, nggak usah digunain uangnya. Itu termasuk kufur Pak Ustadz? Lah itu termasuk masuk yang mana itu? Ustaz, syukur sama kufur itu setelah saya pikirin, kalau kita dikasih uang nih contohnya sama orang, kita akan berterima kasih. Sampai kita bela-belain pakai nyawa juga orang itu karena dia memberi. Bersyukur. Gimana caranya yang Allah tak tampak memberikan rezeki, kita harus bersyukur sama Allah. Itu menumbuhkan rasa syukur pada Allahnya itu seperti apa tuh Ustaz? Memang itu butuh belajar sih. Tidak bisa seseorang itu tiba-tiba langsung pintar. Wong yang tahu agama aja belum tentu bisa seperti itu. Jadi harus belajar. Fahami sekarang. Allah menceritakan Allah itu banyak memberikan karunia kepada kita. Banyak memberikan nikmat pada kita. Salah satu yang paling gampang adalah nikmat menghisap oksigen udara. Itu tuh hanya ada, aku kita syukuri kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, termasuk kita masih bisa bernafas, menghirup udara, hidup. Itu hanya titik itu kita syukuri. Lah setelah itu aja kan masih bernafas ini. Berlanjut. Kan berlanjut. Masa kita syukuri, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Masa di titik itu kita hanya syukur, yang kesehatan yang berikutnya yang mana? Kan gitu. Nah inilah yang menjadikan besok banyak orang Islam itu jeblok di akhirat itu insya Allah di situ. Karena memang banyak yang kufur sebenarnya. Dia hanya seneng-seneng. Akhirnya makan yang dia senengin. Bukan makan yang secukupnya aja untuk makan. Jadi intinya harus belajar untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Bagi si laki-laki hati-hati, tapi kalau dia sudah menerima, monggo. Itu risiko dia istilahnya. Sama seperti orang diberi petunjuk atau warning melalui kitabullah Al-Quranul Karim. Kan seperti itu. Nah kalau dia itu melanggar, ya risikonya dia. Dan yang menghukum bukan Rasulullah, bukan. Yang menghukum nanti Allah Ta'ala sendiri. Kita hanya memberikan pengertian aja. Kalau nggak mau ya monggo, apa-apa, silakan. Terima aja. Seperti itu. Kita harus belajar bagaimana anak-anak kita jangan seperti itu. Kalau hobinya keluar malam ya coba dikasih tahu yang baik ya. Jangan kamu keluar malam terus. Di situ nggak taunya ada saya nih. Anaknya pergi masuk kamar, saya bilang, emang kamu nggak keluar malam? Ya sering sih. Tapi kan ini aku sebagai orang tua, ya nggak bisa seperti itu, gitu. Kan gitu ya Tung ya. Kira-kira gitu. Jadi juga bingung juga itu. Jadi intinya, jadi jangan terlalu berbangga walaupun disut oleh kamera ya jangan berbangga lah ya. Kalau udah masuk kamera dianggap bahwa dia terkenal. Ya, terkenal kok sesuatu perbuatan tidak baik ya janganlah ya. Jangan bangga dengan perbuatan tidak baik. Wong yang berbuat baik aja bangga dilarang oleh Allah Ta'ala. Berbangga dilarang, ini berbangga akan dosa. Akan dosa, iya. Dengan dosa bangga deh. Iya, nah itu jangan. Kembalilah cepat kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan pada Allah, banyak bersyukur, mohon ampunan, terus menerus. Dan mohon kalau kesalahan, dosa, khilaf dan sebagainya agar
diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari yang memang dia hobinya berselingkuh mulai paham, mulai mengerti, si laki-lakinya yang mulai tenang, suaminya jadi istrinya kok tenang di rumah, gitu, tenang di rumah. Jadi intinya semuanya harus belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua. Amin. Bahwa mendidik anak itu tidak segampang seperti gambaran pada orang pada umumnya. Yang enggak, sulit mendidik orang, mendidik anak, mendidik keluarga itu sulit. Jadi betul-betul ayo belajar. Kalau maunya sudah ketemu dengan ustadz-ustadz yang baik, lanjutkan, nggak apa-apa kok. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.